Shalom, hari ini kita bertemu lagi dan saya ingin kita memikirkan mengenai satu hal yang menjadi pergumulan dari sebagian kita, khususnya ketika kita mengalami yang namanya sakit hati. Maka respons yang biasa muncul di dalam diri kita adalah keinginan untuk balas dendam. Nah, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak menyangkali bahwa dalam kondisi situasi tertentu kita dapat merasa terluka oleh karena apa yang orang lain lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja kalau ada orang yang mempermalukan kita, atau orang yang mengambil sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, orang mengkhianati kita, maka kita kemudian bisa merasa sangat sakit hati dan kemudian ingin membalas apa yang orang lain lakukan terhadap kehidupan kita. Nah, maka hari ini kita membicarakan mengenai topik balas dendam. Nah, di dalam Alkitab kita juga sebenarnya banyak sekali mendengar orang-orang di dalam Alkitab mengalami yang namanya ketidakadilan. Nah, salah satunya dalam kehidupan Raja Daud, ia pun juga mengalami terkadang yang namanya ketidakadilan. Nah, ketika dia mengalami ketidakadilan, pengkhianatan, maka Raja Daud menggambarkan di dalam nyanyiannya dalam kitab Mazmur bagaimana dia berteriak kepada Tuhan, dia memohon keadilan kepada Tuhan oleh karena dia terluka oleh apa yang orang lain lakukan dalam kehidupan dia. Nah, itulah sebabnya maka merasa terluka, merasa sakit ketika dikhianati, merasa ada pain di dalam kehidupan kita oleh karena orang-orang mencelakakan kita, itu adalah hal yang normal dan kita harus mengakui bahwa pengalaman-pengalaman seperti itu melukai kehidupan kita. Tetapi respons kita terhadap pengalaman yang tidak mudah itu, itulah yang sebenarnya kita perlu pelajari dalam Alkitab. Nah, waktu kita mempelajari Alkitab, kita belajar sebuah prinsip yang sangat penting bahwa pertama-tama bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Artinya apa? Artinya waktu kita mengalami penderitaan, kita mengalami pain, kita mengalami rasa sakit hati, kita boleh mengungkapkan perasaan terluka kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh membalas dendam. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang berdaulat di dalam menentukan bagaimana keadilan dalam kehidupan kita harus ditegakkan. Maka waktu kita mengalami sakit hati, kita mengalami perasaan terluka, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan bahwa pembalasan adalah hak Dia. Nah, itu berarti bahwa waktu orang menyakiti kita, waktu orang melukai kita, maka dosa yang orang tersebut lakukan bukan semata-mata kepada kita, tetapi orang tersebut melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhanlah yang paling berwenang untuk melakukan pembalasan terhadap setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua, yang juga penting untuk kita pahami waktu kita memikirkan ajaran Alkitab mengenai ketidakadilan, yang kedua yang Alkitab ajarkan adalah tugas kita adalah belajar mengampuni. Nah, jadi mengampuni adalah bagian kita, pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, mengapa kita harus belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti hati, melukai hidup kita? Jawabannya adalah karena
sakit hati, luka dalam batin yang tidak diselesaikan, itu merusak diri kita sendiri. Perasaan terluka yang kita tidak selesaikan dengan pengampunan dan rekonsiliasi akan menggerogoti bukan sekedar spiritualitas kita, tetapi juga menggerogoti kehidupan, pemikiran, emosi kita, sehingga yang terjadi adalah kita menjalani kehidupan yang tidak bahagia di dunia ini. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan mengajarkan kepada kita, sementara pembalasan adalah hak Tuhan, maka tugas kita adalah mengampuni. Mengampuni adalah solusi untuk mengalami yang namanya healing atau pemulihan oleh karena sakit hati yang kita alami. Mengampuni memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, khususnya kalau kita mengalami sakit yang begitu mendalam, maka mengampuni itu menjadi sebuah pergulatan. Nah, maka waktu Rasul Petrus dia bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kali seseorang harus mengampuni orang yang bersalah kepada dia, maka Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Nah, Tuhan Yesus ingin Petrus mengerti bahwa pengampunan yang seseorang berikan kepada orang lain bersifat tidak terbatas. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus membandingkan kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan kita kepada Tuhan berapa banyak? Kita tahu bahwa kesalahan kita kepada Tuhan sangat banyak. Mungkin sulit untuk dihitung oleh karena terlalu banyak kesalahan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa dari dalam kandungan kita sudah berdosa. Nah, kalau kita hidup sampai 80 tahun, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Tentu tidak terhitung. Tetapi Tuhan tetap mengampuni kita, walaupun setiap kali kita berbuat dosa, hati Tuhan sakit. Nah, Tuhan menginginkan kita belajar dari pengampunan Kristus, pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahwa mengampuni memang tidak mudah, tapi kita mampu untuk melakukannya. Kenapa? Oleh karena Yesus hadir dalam kehidupan kita, oleh karena Roh Kudus diberikan juga dalam hidup kita, itulah yang membuat kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Dengan mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, kita bukan sekedar mengalami yang namanya proses healing, tapi kita juga belajar menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang keras ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang selalu menuntut pembalasan. Maka Tuhan Yesus mengatakan filosofi dunia itu adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau orang melukai orang lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi kita, orang-orang percaya, diajari oleh Tuhan Yesus untuk apa? Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan tindakan yang sama, tetapi yang kita lakukan adalah merespon kejahatan dengan kemurahan hati, dengan pengampunan. Dengan jalan itulah, kata Tuhan Yesus, kita memperlihatkan diri kita sebagai anak-anak dari Bapa kita yang di sorga. Itulah cara kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya video yang pendek mengenai balas dendam ini boleh menolong kita mengerti bahwa jalan kehidupan orang percaya bukanlah jalan pembalasan dendam, tetapi jalan kehidupan orang percaya adalah jalan damai. Jalan kehidupan orang percaya adalah pengampunan. Tidak mudah, tapi itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya.